ibadah. Ini kita duduk semua di majelis ini tidak lain dalam rangka mengenang. Makanya kemudian para alimul ulama membuat satu majelis 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, mendak haul. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenang. Satu, ya, siapapun yang dikenang ini berarti menjadi pertanda semasa hidupnya, minimal anaknya, minimal orang-orang terdekatnya, minimal orang-orang yang semenjak masih hidupnya itu ya masih terus mengingatnya, mengenang ya apa yang pernah dilakukan semasa hidup, dengan apa yang mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pelajarannya buat kita, kalau tadi pepatah mengatakan ya gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, maka manusia mati, apa yang kemudian ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah sejauh mana orang masih mengingat akan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka kenapa kemudian terminologi daripada panjangnya usia itu bukan usia fisik. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh saja sudah wafat, fisiknya sudah masuk ke alam kubur, tapi ilmunya, tapi perkataannya, tapi dawuh-dawuhnya sepanjang usia, bahkan sampai saat ini kita masih terus mengucapkan nama-nama. Ya, guru-guru kita, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ratusan ribu yang lalu wafatnya, tapi terus ya namanya, asmanya masih terus kita sebut-sebut. Itu artinya apa? Boleh saja fisiknya sudah tidak ada, tapi roh dan arwahnya terus menjadi kenangan dan terus disebut oleh orang-orang yang masih hidup. Ini yang model seperti inilah orang yang umurnya panjang, bahkan sampai dengan tutupnya dunia. Nah, maka kita pun juga demikian, menjadi pelajaran kita adalah sejauh mana nih nanti setelah Allah memanggil kita, ya minimal anak-anak pasangan hidup kita yang terus ingetin kita. Gak hanya sekedar ingat dengan pelajaran kebaikan-kebaikan kita yang masih hidup, tetapi minimal doa-doanya terus teruntai untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah wafat. Syukur-syukur lebih daripada itu sebagaimana para alimul ulama. Ilmu kita, makanya kenapa Rasulullah SAW idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath. Itu terminologi yang lebih luas, tidak hanya sekedar amalan fisik, tetapi kemanfaatan dia semasa hidup terus sepanjang usia ya diingat. Makanya 3. Ya, nih potensi kita nih agar kita diingat nih 3. Pertama, ya kata Rasulullah, shadaqatun jariyah. Yang pertama, potensi agar kita ini masih terus dikenang dengan kebaikan kita, salah satunya jalannya adalah melalui sedekah jariyah kita. Di masjid kitanya sudah wafat, ya orang-orang yang masih hidupnya ini masih terus mengenang nih. Karena jariyahnya si A nih, Masya Allah berkah. Nih, karena jariyahnya disebutin tuh A, B, C, D, E, F, G. Makanya kenapa kita penting majelis-majelis yang dihadirkan ya, yang diijtihadkan oleh para alimul ulama itu tujuannya untuk itu. Mohon maaf, tahlilan ya setiap malam Jumat itu enggak hanya sekedar kemudian kita mempermasalahkan bidah dan tidak bidah, tapi ini yang menjadi pelajaran kita, satu momentum kita untuk terus mendoakan dan mengingat kebaikan-kebaikan orang yang sudah tidak ada. Ya. Ini tandanya kita mensyukuri nikmat. Ya, makanya kenapa kemudian tuh masjid ya berdiri sekarang, ya ini contohnya masjid. Berdiri sekarang kokoh karena apa? Ada orang-orang tua kita dulu. Jasa-jasa orang tua kita dulu. Minimal wujud syukurnya apa? Mendoakan, sebutin namanya terus. Ya. Jadi kemudian kita orang-orang generasi mudanya ini gak sombong. Gak mentang-mentang kemudian alim, punya ilmu, ya, sehingga kemudian merasa dirinya paling. Begitupun juga kita anak-anak. Anak sekarang kemudian udah sukses, terus diingat orang tuanya minimal dengan doa-doa yang terus dipanjatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW apa? Selain daripada sedekah jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu. Nah, kenapa kemudian para profesor bikin buku-bukunya terus dipelajari? Yang gak hanya sekedar para alimul ulama ya dalam hal ini adalah ilmu-ilmu agama, tapi semua ilmu yang manfaat di dunia
Untuk orang-orang yang masih hidup itu pun juga termasuk ilmu yang manfaat. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita kemudian harta tidak punya, kemudian yang kedua mungkin ilmu pun juga tidak punya kemanfaatan untuk orang lain. Nih yang ketiga, Allah mengamanahkan kita keturunan, tuh minimal keturunan itulah yang menjadi harapan daripada kedua orang tua yang sudah wafat, agar apa? Minimal dialah yang menjadi apa? Orang yang mengenal kebaikan-kebaikan semasa hidup di dunia. Kalau orang lain boleh jadi mungkin ya ilmu orang tua kita belum memiliki manfaat untuk orang lain, atau mungkin hartanya nggak sebanyak orang lain sehingga kemudian dikenang oleh orang banyak. Minimal nih kita keturunannya yang masih hidup mengenang beliau-beliau yang sudah wafat, dengan doa-doa tulus kita, ikhlas kita, ya jadikan kebaikan-kebaikan ya semasa hidup menjadi pelajaran yang terus kita alirkan pahalanya, sehingga sampai kita wafat disambung dengan kita sehingga amalan-amalan pun mudah-mudahan ya almarhumah dari Ibu Dede ya Rusmiyati ini, kiranya anak-anaknya, keturunannya Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah. Segala apa kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya mudah-mudahan terus mengalir untuk almarhum di alam barzah, almarhumah di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa karimina ukhrina maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma taqabbal thawaba ma qara'nahu min kalamika al-aziz wa ma tallawnahu min dhikrika al-hakim wa ma sabbahnahu wa sallaynahu wa hamidnahu wa mahlalnahu wa astaghfarnahu hadiyatan balighatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa awsal sawaban sababi